Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin jami'al habaib wasyara'if wa jami'al asatid wal asanid wa jami'al hadirin wal hadirat rahimahumullah. Yang sama-sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Ridwan Ibn Al-Habib Badri Al-Aidarus dari Badrijin. Yang sama-sama kita hormati para asatidz wal asatidz, yang sama-sama kita hormati para hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Habib menyampaikan tausiah, terlebih dahulu kami mengucapkan kepada para donatur jazakumullah khairal jazaa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang sudah menyumbangkan dananya untuk kegiatan rutin malam Ahad. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan menjadi barakah segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami himbau kepada jamaah agar kiranya nantinya tenang. Mari kita dengarkan bersama apa yang beliau sampaikan nantinya, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah, karena kalau lewat waktu, artinya kita tetap di rumah, tetap duduk di tempat. Kalau sampai bisa, misalnya waktu isya jam 7 lewat 47 menit, ada usaha bukan biar berdiri tungtuakan sebentar, tungtuakan apa yang beliau sampaikan. Itu ada sebagian daripada adab-adab thalibul ilm, adab-adab orang yang menuntut ilmu agama, yaitu tidak berdiri sebelum pengajian majelis taklim ditutup berakhir. Jadi itu aja himbauan dari kami. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Habib Fadilatul Habib Ridwan bin Al-Habib Badri Al-Aidarus wa alaihi fa yataqabbal mashkura. Udhkurus salat ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tenang dulu, baik dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala
كره المشركون. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang ulun muliakan, yang ulun ta'zimi, serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tokoh agama, para tuan guru, para asatidz, para ustaz-ustaz, para alim ulama min warasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadir bersama kita sangat banyak ustaz di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Yang ulun kadang mau menyebutkan nama pian satu persatu, tapi kadang mengurangi rasa ta'zim ulun kepada antum semua. Mudah-mudahan para ulama kita dijaga oleh Allah, para ulama kita dilindungi oleh Allah, para ulama kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada kepala desa apa itu? Desa Subamban Lamah dan seluruh staf-staf sidin. Mudah-mudahan para aparatur pemerintahan kita selalu dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para tetuha yang ulun muliakan, yang ulun ta'zimi, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita pada waktu ini, yang telah meringankan langkah kaki kita, yang telah menggerakkan hati kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita untuk duduk di tempat yang mulia ini, untuk kita kumpul di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang istimewa, di waktu yang dimuliakan oleh Allah, bersama orang-orang yang mulia, dengan satu tujuan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Maka tidak ada orang yang datang ke masjidnya Allah kecuali atas undangan tuan rumahnya. Masjid adalah Baitullah. Masjid adalah rumahnya Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka bersyukur pian berada di tempat yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah cinta lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang tuh ditakuni, kan ngerti Banjar kalau kata orang tuh ditakuni, siapa aja ditakuni, cintalah lawan Allah, cintalah lawan Allah. Jawabannya pasti cinta sudah. Alasannya kenapa semua makhluk cinta sama Allah? Karena kita menyadari semua yang kita nikmati saat ini adalah ciptaan Allah. Semua yang kita punya pada saat ini adalah pemberian dari Allah. Maka tidak ada alasan seorang makhluk tidak cinta kepada Allah. Kesehatan kita, kesempurnaan jasmani kita,
nafas kita, langit dan bumi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi." Cintailah Allah karena semua karunia nikmat yang diberikan oleh Allah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cintalah biar Allah. Bu, cintalah Allah. Amun kada cinta lawan Allah terlalu. Nah, kalau cinta lawan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan, Allah cintalah lawan pian? Allah biar jawab. Allah cintalah lawan kita. Cintalah bu Allah lawan pian bu. Mana pian tahu? Ini yang mahal. Ini yang perlu dikejar. Kalau cinta sama Allah, semua makhluk cinta. Tapi Allah cinta sama kita belum tentu. Ulun yakin dicintai Allah. Buktinya ulun diisi harta banyak. Fir'aun diisi harta banyak. Qarun diisi harta banyak ya. Abu Jahal tuh diisi harta banyak. Kalau kita memandang apa yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang punya harta, rezekinya gampang, bukan itu. Ulun yakin dipakai Allah cinta lawan ulun. Kenapa? Ulun tinggi, jabatan ulun tinggi. Fir'aun itu jadi raja kan, dibenci Allah, dimurkai Allah. Banyak raja-raja, Haman, Namrud yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua binasa. Tinggi pangkatnya, jadi pimpinan tertinggi di daerahnya, jadi raja, bahasa sekarang jadi presiden. Bukan itu tolak ukur kita memandang orang dicintai Allah atau kada. Amun pian hendak tahu pian dicintai Allah atau kada, saat ini pian berada di masjid, insya Allah pian ditunjuk sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu biar sugih, biar pangkat tinggi, biar duit banyak, jabatan baik tinggi, bini banyak, tapi kada ka masjid parai. Itu namanya istidraj. Diterlenakan oleh Allah terhadap dunia, dilupakan oleh Allah terhadap akhirat. Itu namanya istidraj. Sama Allah memperlakukan kepada Fir'aun, Allah memperlakukan kepada Haman, Allah memperlakukan kepada Raja Namrud, Allah memperlakukan kepada Qarun dan lain sebagainya dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian tidak tahu, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah cinta. Makanya jauh tadi mudah-mudahan kita duduk di sini tanda bahwa Allah cinta lawan kita. Amun Allah cinta lawan kita, biaran hidup miskin kada apa-apa. Biaran kada isi pangkat kada apa-apa. Tapi cinta Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya yang diharapkan daripada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita lihat diri kita. Kalau diri kita ini rajin beribadah, berarti Allah cinta lawan dia. Di bawah sembahyang kadang alih, berarti Allah cinta lawan dia. Menuntut ilmu, hadir majelis ta'lim rajin, Allah cinta lawan dia. Tapi kalau sudah hal yang seperti itu koler, nuntut ilmu, majelis taklim koler, perlu dipertanyakan. Yang dipertanyakan diri kita seorang betapun, kenapa yo aku ini koler banget ibadah? Kenapa yo aku ini kada koler banget turun ke majelis taklim? Padahal orang turunnya kenapa aku jadi koler? Jangan-jangan aku kada dicintai oleh Allah. Jangan-jangan Allah nggak mau aku menghadapnya. Jangan-jangan Allah nggak mau melihat aku banyak pahala. Jangan-jangan Allah murka kepadaku. Itu yang kita sadari. Sehingga mungkin Allah Ta'ala mentakdirkan kita tidak bisa hadir ke majelis taklim benar untuk beribadah. Mungkin gara-gara dosa yang selama ini kita lakukan. Istighfar. Ya Allah, kalau memang aku malas ibadah karena dosa-dosaku, ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa ini. Kalau aku malas beribadah karena jarang sedekah, ya Allah, maka rajin-rajin bersedekah supaya kita rajin beribadah. Itulah yang namanya taufik dan hidayah. Itu namanya taufik dan hidayah yang selalu dicari oleh para manusia.
agar mereka mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hujan lambat. Amun hujan kena amping, urun kena amping juga sama. Kayak apa? Yang kena hubungkan juga. Ada hujan, insya Allah hujan rahmat. Ada riwayat mengatakan ketika hujan diturunkan oleh Allah, itu pintu langit terbuka dan doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa kita malam hari ini diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan ulun sampaikan sebagaimana yang tertulis, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Sebenarnya sesuatu yang penting itu tidak perlu diingatkan. Nah, namanya sesuatu yang penting itu biar kada pernah kadinya, amun biar anggap itu penting. Ya lah. Wah ini zaman HP nih, zaman HP. Pernah lah biar tertinggal HP kok. Wah ini akan-akan zaman sekarang pernah lah tertinggal HP. Jarang. Mulai buka mata sampai tutup mata, HP itu di tangan. Mun pian gak percaya, lihat anak pian. Mulai bangun mata terbuka sampai mata terpajang, HP itu di tangan. Menonton HP sampai terburing. Bangun buring langsung HP. Nah, langsung dilihati pesan-pesan bisnis apa semua kawan-kawan di situ, grup dibukai satu-satu dulu. Ajar bangun. Karena apa? Kita anggap itu penting. Sesuatu yang kita anggap penting itu tidak perlu kita ingatkan sebenarnya, karena itu sesuatu yang penting. Kalau orang itu lupa kepada sesuatu yang penting, berarti dia nggak menganggap bahwa itu penting. Itulah tolak ukur kita bersama. Betapa pentingnya ilmu. Segala ilmu. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia kejar itu dunia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang hendak keduanya, hendak dunia dan hendak akhirat, fa alaihi bil ilmi, hendaknya jual lawan ilmu. Berataan, biar hendak dapat dunia yang banyak, kejar ilmu dunia yang banyak. Sekolah memang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai senior. Kejar itu berataan sampai rambut habis mencari ilmu dunia. Imbah tuh dapat gelar kan doktor, profesor. Nah itu gajinya 10 juta atas sudah. Mudah dunia baginya. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi kalau orang tidak ilmu, jangan harap lulus SD kagak ada jadi pembakal. Nyata ya dari banyak orang. Misalnya lulusan SD anak mencaleg karena awal juga. Apalagi anak jadi dokter, apalagi anak jadi hal-hal yang berkaitan dengan dunia pada awal. Dunia saja harus dikejar dengan ilmunya. Dia harus dikejar dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang menginginkan akhirat, ingin surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lawan ilmu. Ilmu akhirat kita kejar. Apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang disunahkan oleh Allah, apa yang dimakruhkan oleh Allah, apa saja perkara yang mubah, bagaimana tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara mandi wajib, tata cara kita bermuamalah, tata cara jual beli di dalam Islam, akad nikah, wali, masalah wali, bagaimana bermuamalah tentang riba, bagaimana bermuamalah dan segala macam dari ilmu-ilmu syariat. Yang hendak akhirat, dua kejar lawan ilmu. Wa man aradahuma, hendak kedua-duanya, hendak dunia akhirat, hendak sugih, dua alim, ilmu juga. Semua perkara terkait dengan ilmu.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Sebenarnya kalau sudah wajib itu, ada perlu lagi disuruh. Adalah orang sembahyang disuruh. Adalah orang sembahyang disuruh. Ada boleh. Haram orang sembahyang disuruh. Menyuruh orang sembahyang itu haram buat. Jadi biar bisa anak jangan disuruh-suruh anak sembahyang. Nah, ada boleh. Ya kalau orang lahan sembahyang biar suruh. Orang sembahyang lagi nak ambilkan tapasan orang sembahyang. Jangan disuruh orang sembahyang. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada perlu disuruh lagi sembahyang, kenapa? Karena wajib. Tahu seorang wajib. Ada perlu disuruh. Begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga hukumnya wajib. Sama lawan wajibnya sembahyang. Amun ada kajian ilmu dan kita belum berilmu, kita ada turun, haram, berdosa. Jangan dikira kita ada berdosa. Kalau kita ada tahu, kemudian kita ada orang yang melajari, hanya kita ada turun, maka kita berdosa. Lalu nanti di akhirat orang yang kada turun menuntut ilmu ini, ketika ditanya oleh Allah tentang sesuatu, dia berpadah kada tahu. Ya Allah, ulun kada tahu bang kalau itu adalah perintah pian. Ujar Allah, tunggu dulu. Apakah Allah memaklumi? Apakah Allah memaafkan pian berpadah kada tahu tadi? Ditakuni pian, kenapa pian maka kada puasa? Ulun kada tahu bahwa puasa itu wajib. Tunggu dulu ya Allah Ta'ala. Ikam tinggal di mana? Ulun tinggal di Sebamban. Sebamban lama kan? Ulun tinggal di Sebamban lama. Oh, tinggal di Sebamban lama. Adalah ustaz di situ? Ada banyak. Ada ustaz Mahli, ada ustaz Sufi, ada ustaz-ustaz yang lain. Adalah pengajiannya? Ada. Kenapa sawak kada tahu? Ulun kada pernah turun. Siapa yang salah? Kecuali orang yang berpadah lawan Allah. Ulun kada tahu ya Allah. Jadi ulun dua perkara yang berisi hujah di hadapan Allah berpadah kada tahu itu dua aja yang dimaafkan Allah. Yang pertama orang hanya masuk Islam. Ulun kada tahu ya Allah. Kenapa? Hanya masuk Islam ulun meninggal dah. Ini boleh Allah memaafkan. Amun lahir Islam di kampung ustaz banyak, pengajian banyak, kada turun, kada istilah kada tahu dia. Pian yang salah. Yang kedua orang kepada kada tahu, amun tinggal di perbukitan tinggi sana, di Lok Sado sana pian tinggal. Padang Dayak. Kada ada ustaz yang melajari, kada ada tuan guru buat majelis di sana. Ulun kada tahu ya Allah, makanya ulun kada sembahyang. Ulun kada tahu mengenai apa cara sembahyang. Di mana ikam tinggal? Soalnya di ujung 500 sana Lok Sado. Oh, wajar aja Allah Ta'ala. Ayo hak dimaafkan sudah. Amun bepada tinggal di perkampungan, ulama ada, ustaz ada, ada tahu. Ada maaf bagi anda yang merasa tidak tahu dan anda tinggal di permukiman yang di situ ada para ulama. Kita yang salah. Kenapa kita kada bertakun? Kenapa kita kada belajar? Seandainya tuan guru para ustaz kada mau ulah majelis, kita wajib datang tentang perkara yang kita kada tahu. Kebinian khususnya yang kayak apa ya Allah? Ini darah haid kah lain nggak? Batasnya sudah 15 hari lebih nih. Kenapa ada stop darah nih? Ya apa? Paling harus sembahyang. Kenapa harus sembahyang? Lu datang bulan, sebulanan datang bulan aja. Akibat kada tahu ilmu. Nah, takut nih ada batas-batasnya hal yang seperti itu. Kalau kita ada bertakun, kita yang berdosa. Kita yang berdosa. Menuntut ilmu hukumnya wajib, khususnya kepada perkara yang kita kurang tahu. Tidak tahu tata cara sembahyang, tidak tahu tata cara berwudu yang benar, tidak tahu masalah-masalah umrah dan haji. Ketika kita ingin berangkat umrah dan haji, ketika kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, maka kita wajib hukumnya belajar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah itu sangat ramai. Sangat ramai. Ramai apa? Ramai kelompok-kelompok orang yang belajar ilmu agama. Ada satu kelompok
membaca Al-Quran, ada satu kelompok belajar fikih, ada satu kelompok belajar tentang siasat perang, ada satu kelompok belajar tentang muamalah. Berkelompok-kelompok ramai masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ramai sekali. Semua masjid hidup di situ untuk menuntut ilmu. Ada yang mengaji, ada yang belajar fikih, ada yang belajar tauhid dan segala macam. Ramai banyak orang yang belajar. Namun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat. Kemudian masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sepi. Orang-orang yang asalnya semangat menuntut ilmu mulai malas. Para sahabat mulai sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sibuk dengan urusan pekerjaan dan dunia mereka masing-masing. Akhirnya masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunyi, sepi masjid itu. Hanya beberapa kelompok orang saja, asalnya puluhan kelompok, tinggal satu atau dua kelompok yang mengaji waktu itu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ashabus suffah tinggalnya di belakang masjid Nabi. Maka Abu Hurairah mengambil siasat. Bagaimana cara Abu Hurairah? Dilihatnya masjid sunyi. Beda benar zaman Nabi SAW masih hidup. Sekarang Nabi gereja sunyi masjid. Kemana para sahabat ini yang biasa mengaji? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Abu Hurairah pulang ke pasar. Sampai di pasar, menaik siden ke tempat bukit yang agak tinggi, beliau mengumumkan, "Hai penduduk pasar Madinah, pengumuman. Kenapa kalian masih berada di sini? Apa kalian tidak menginginkan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah telah wafat dan meninggalkan warisan untuk kita. Ayo kita ke mushola, ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa di masjid Nabi sekarang sedang dibagikan warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Wah, penduduk pasar ini kepikir warisan. Mungkin harta, mungkin emas, perak, uang, apakah? Masih bertanya-tanya penduduk pasar. Ayo kita ke masjid, ayo ke masjid. Warisan Nabi Muhammad lagi dibagikan. Ayo ke masjid. Berbondong-bondong orang ke masjid. Sampai di masjid, ternyata tidak ada orang yang membagi duit ke dada. Tidak ada orang membagi sembako ke dada. Tidak ada orang yang berbagi harta ke dada. Yang ada hanya beberapa kelompok orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ditanya, "Wahai Abu Hurairah, mana Abu Hurairah tadi yang mengatakan bahwa dibagi warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid?" Dicari Sayyidina Abu Hurairah. Datanglah Abu Hurairah. Disadiki orang berkata, "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau berbohong? Kenapa engkau mendustai kami? Ujar pian, warisan Nabi sedang dibagi. Mana ada orang bagi-bagi warisan sekarang?" Oh, ujar Abu Hurairah, bukan pian tidak paham. Apakah pian pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman, innama yurithu ilma." Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak pernah meninggalkan mewariskan harta kepada umatnya, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu-ilmu agama. Inilah sekarang, ini sedang belajar ilmu agama, inilah warisan Nabi. Ini sedang belajar ilmu agama, inilah warisan Nabi. Ini sedang belajar ilmu agama, inilah warisan Nabi. Ayo kita ramaikan masjid lagi seperti zaman Rasulullah. Kita ambil warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita belajar ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Barulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sadar. Bismillah. Bismillah. Barulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham dan sadar bahwa mereka selama ini telah lupa mengambil bagian apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lihat orang alim itu gelarnya al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu pewaris para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pewarisnya para nabi. Antara para alim
ulama dengan para nabi dan rasul, surga mereka hanya beda satu derajat. Karena mereka mewarisi apa yang diwarisi oleh para nabi dan rasul. Mereka mempunyai tugas sebagaimana tugas para nabi dan rasul. Dan ulama menjadi seorang alim, semua mempunyai kesempatan. Tidak harus di pesantren kadang. Dengan di majelis taklim, kalau yang hadir harus rutin berapa kitab yang dibaca bertahun-tahun, biar kalau istiqomah alim ya. Tapi amun parai, waya hadir, waya ada, waya hadir, waya ada, itu biar di pesantren karena kita minta. Apalagi di majelis taklim ya. Nah, oleh karena itu, penuntut ilmu itu adalah warisan bagi Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu ini adalah sebuah cahaya yang semua manusia lahir dalam keadaan gelap, dalam keadaan bodoh, tidak mengenal apapun kita lahir. Gelap, bahkan kita tidak tahu kita harus kemana. Setelah ini apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita amalkan hidup di atas dunia? Ilmulah yang membimbing kita. Ilmulah yang mengasih tahu kita bahwa kita ini tercipta dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira amun ilmu kadada tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu perlu ilmu. Adapun pentingnya menuntut ilmu ini harus dilengkapi dengan seorang mursyid, seorang guru, seorang ustaz yang memahami tentang ilmu yang akan kita haji tersebut. Kalau pian hendak belajar ilmu fikih, cari ustaz yang ahli fikih. Kalau pian hendak ilmu nahwu, cari ustaz yang menguasai ilmu nahwu, baca kitab. Kalau pian hendak tahu tentang tauhid, cari tuan guru yang bujur-bujur paham tentang tauhid dan tasawuf. Cari yang betul-betul paham yang akan membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah ibrah, waktunya masih panjang. Kita ambil sebuah ibrah dan contoh ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu Isra Mi'raj. Ulun jelaskan sedikit karena ada hubungannya lawan ilmu. Jadi kalau salah diundang ulun Isra Mi'raj kan dulu sudah. Nah, di situ Isra dan Mi'raj itu adalah suri tauladan yang sangat indah untuk kita pelajari. Bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah. Seorang hamba yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan perjalanan kita juga hamba Allah dan suatu saat kita juga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dikawani malaikat Jibril. Sebagai apa malaikat Jibril? Posisi malaikat Jibril sebagai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam bahasa yang lain sebagai guru di dalam perjalanan itu. Sebagai guru. Padahal dalam segi tauhid, mana afdalnya malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Jelas lebih afdal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada malaikat Jibril. Kenapa Nabi Muhammad harus ditemani malaikat Jibril? Apakah Nabi Muhammad tidak tahu jalan menuju Isra Mi'raj sehingga harus ditunjukkan oleh malaikat Jibril? Bukan. Ini adalah suri tauladan yang baik bahwa seseorang yang ingin berjumpa dengan Allah perlu seorang pendamping, perlu seorang guru yang membimbingnya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad, kemudian malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas kendaraan namanya kendaraan Buraq. Dan kita juga sedang menuju kepada Allah, kendaraan kita berbeda. Kita berada di atas kendaraan waktu. Waktu inilah yang membawa kita, waktu membawa kita sampai kita ke Randarena, sampai bertajak bendera hijau di depan rumah dia. Apa tulisannya itu? Inna lillahi wa inna ilaihi
Siapa itu ya? Kalau Rasulullah di atas kendaraan burak, kita di atas kendaraan waktu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan burak ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian seorang yang berjalan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada malam hari. Maksud dari malam ini adalah kita ambil uswatun hasanah dalam perjalanan ini, bahwa perjalanan menuju Allah itu kita dalam keadaan gelap. Kita kada tahu kemana, belok mana, harus nak kayak apa. Yang kita butuhkan ketika orang berjalan malam adalah cahaya. Jujur kan? Coba biar pas mati lampu tuh, nah apa namanya cari dulu? Hah? Korek atau HP setan dulu dicari. Coba pas mati lampu dia berjalan kayak apa kira-kira? Ranjah sana, ranjah sini, piring dijajak, pihang diranjak, tangan anak dijajak. Berjalan dari lampu. Maka itulah jua peribahasanya, orang hidup kada berilmu. Amun orang hidup kada berilmu, ranjah berair, halal tabrak, haram tabrak dua. Nang halal diambil, nang haram diambil, nang makruh diambil, nang syubhat diambil, berat di lautnya. Asal sesuai lawan nafsunya diambilnya, kada tahu halal ke haram enggak. Kenapa? Ada ilmu. Itu bagaikan orang yang berjalan di perjalanan yang gelap. Ketika orang dalam kegelapan, maka yang diperlukan adalah cahaya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah di malam hari, tidak perlu cahaya. Karena Rasulullah tercipta dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau Rasulullah tidak perlu cahaya, beliaulah sang pemilik cahaya yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Tapi kita juga perlu cahaya. Tapi bukan cahaya setan yang kita pakai menuju Allah. Kalau dia menuju rumah, maka setan. Menuju Allah, kita perlu cahaya, yaitu cahaya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Sehingga seorang yang baru lahir dalam keadaan tidak tahu apapun, tumbuh kita dewasa, maka kita mempunyai seorang guru, seorang ustaz. Disitulah mulai terang perjalanan kita. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 5. Kemudian kita akan kembali kepada Allah. Kita melaksanakan sholat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib, zakat itu wajib. Maka perkara-perkara mulai kita belajar, mulai terang sampai kita tahu cara kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ilmu sudah di dalam diri, maka seorang hamba ini siap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah tahu jalannya. Kalau amun pian tu buailah boleh kampung, di mana kampung pian? Di Banjar misalnya kampung pian lahir di sini. Pian dikabarkan suatu saat karena akan sampai waktunya pian akan kembali ke Banjar. Kira-kira apa yang pian pelajari? Dan pian kembali ke Banjar itu sorangan, kada dikawani siapa-siapa. Karena pian berasal dari Banjar, pian harus kembali ke Banjar. Nah, kayak apa caranya supaya pian ke Banjar kada sasat? Belajar kalau dulu Banjar itu kayak apa kan? Cari seorang ustaz, cari seorang guru hanya bertahun jalan ke Banjar. Itu kayak apa? Oh, jalan ke Banjar di sini kan lurus saja sini kan? Ada di depan belok, yang lurus. Lurus. Karena di sana ada simpangan. Lah, di Pelekan itu ada simpangan, ada bundaran, karena belok sana, karena belok sini. Diarahkan ke bujur. Lalu kita mulai paham, oh sana jalan ke Banjar. Kita tahu nggak sih? Tapi kita masih tidak tahu kenapa. Masih teori yang kita hafali. Minimal kita sudah ada gambaran. Kalau kita ke sana, insya Allah kita sudah ada sasar lagi. Belajar kita kan belajar. Itu kalau kita hanya sampai belajar aja, tapi kada bermursyid. Agar kita bermursyid, kita punya seorang guru Syekh Murabbi yang kita ambil pegangan teguh dan akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka paling nyaman umpat super travel neraca ke Banjar. Kalau dia anak Banjar, gampang biar dia kada tahu jalan, jadi penumpang aja.
stop di jalan, anak ke Banjar kalian turun empat. Insya Allah dia guringannya di belakang sampai ke Banjar. Tapi ingat-ingat, pilih supir yang bujur-bujur hafal. Ini ada juga supir yang peragas tahu. Bisa ada pada kan? Itu Banjarnya, peragas tahu padahal hanya aja ke Banjar. Lalu tak putar nih hari 1 kali sampai ke Banjar. 3 hari 3 malam dia sudah sampai apa? Itulah ibaratnya kalau kita memilih guru yang bukan ahlinya. Belajar makrifat kepada orang yang bukan ahlinya. Belajar tasawuf kepada orang yang peraga tahu. Akhirnya jadi tahu. Padahal jadi tasawuf lagi jadi tahu. Maka menuntut ilmu itu sangat penting dan kita juga harus tahu kepada siapa kita menuntut ilmu. Cari guru yang ahli yang dalam bab yang kita perlukan. Insya Allah sikit akan membawa dan menyampaikan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayak biar ke Banjar tadi pun biar sudah di belakang supir yang sudah mahir, supir yang ahli, supir yang bujur-bujur paham, biar guling aja kita sampai di Banjar di bawah sampai sudah ke Banjar. Tapi di Banjar itu di lapas sidin pulang biar. Ada kawasan menanggapi mengawali biar terus itu sama halnya ketika malaikat Jibril alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada hendak repot umpat ujar Jibril, stop ya Rasulullah, stop sembahyang biar di sini 2 rakaat. Stop Rasulullah, sembahyang sini 2 rakaat. Hanya sedikit pertama, wahai Jibril, di mana tadi aku sembahyang? Oh, yang tadi sembahyang di Bethlehem. Di situ tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Oh, di sini. Berjalan lagi. Ya Rasulullah, stop sembahyang biar di sini 2 rakaat. Sembahyang lagi Rasulullah 2 rakaat. Menurun. Betapa lagi Rasulullah, di mana wahai Jibril aku sholat? Yang tadi sholat ya Rasulullah di Turi Sina, tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, berjalan terus. Tapi ketika sampai di langit ke-7, apa ujar malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad Rasulullah, ulun sampai sini aja awak paham dia. Selebihnya biar berjumpa lawan Allah sorangan. Karena ulun tidak akan mampu berjumpa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun akan hancur dan lebur ketika cahaya ulun ini berjumpa dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya biarlah satu-satunya orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun dan suami dia sampai ke atas dia naik sorangan. Oh, kalau kayak gitu Rasulullah naik aja sih. Ini sudah tanda bahwa Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada malaikat Jibril. Sebelum-sebelumnya daripada Jibril. Nah, maka oleh karena itu begitu juga kita punya guru, sehebat apapun guru tasawuf pian, sehebat apapun guru fikih pian, sehebat apapun guru tauhid pian, paling kawas ini mengantarakan sampai membacakan talqin. Muridku yang paling kucintai, sampai sini aja aku mengantarakan hikam lah. Aku masih hidup, namun aku umpan jual hikam dalam kuburan itu mati jadi ada kawan. Jadi jadi sampai sini aku mengantarakan nikah. Insya Allah ilmu yang selama ini kuberi kawan nikah, belajar kalau nikah, insya Allah bermanfaat. Itulah landasan untuk menjawab pertanyaan pada akhir kan. Kita ini gelisah terus mau bulu hejak dengan mulut sampai lupa nanti boleh ada kawan. Kita tetap menghadap lawan Allah sendirian. Tapi kita kalau sudah punya guru, kita akan sudah diajari bagaimana cara kita untuk selamat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya ilmu. Namun kadang ilmu nak kayak apa hidup. Maka hargai dan hormati dan hadiri majelis-majelis ilmu karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Seandainya kita punya umur ribuan tahun, kita gunakan untuk menuntut ilmu, itu masih kada cukup. Ilmu itu sangat banyak dan sangat luas. Kami di pesantren sekitar 10 tahun lah duduk di pesantren, pagi kitab, siang kitab, malam kitab dihadapi. Yang ada habis banyak banget, masih paling berapa kitab? Nah kami habiskan 10 tahun itu. Banyak banget. Ini ada kajian seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Ini seminggu sekali lah kayaknya. Seminggu sekali. Nah seminggu sekali kamu sholat oleh dua sadam ya. Sungguh terlalu berarti
biar kita tahu mana yang paling penting di dalam hal yang penting. Luar biasa. Seandainya tuh kajian ini hari-hari masih kurang. Seumur hidup kita buat kesan hari-hari seperti ini masih banyak kurangnya. Apalagi kalau hanya seminggu sekali. Tapi apalah daya, kemampuan kita terbatas, keimanan kita juga kurang kuat dan lemah. Maka seadanya apa yang kita hadapi itulah yang sebisanya kita lakukan, daripada kita tidak sama sekali. Mari kita semangat menuntut ilmu. Mari sama-sama kita mencari ilmu. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai buaya, dari kita lahir sampai kita mati. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Ilmu itu yang akan membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita kenal Allah kalau bukan dengan ilmu? Bagaimana kita tahu mana yang halal dan haram kalau bukan dengan ilmu? Maka ilmu adalah segala-galanya. Ilmu adalah sangat penting kalau kita belajar tentang orang-orang zaman dahulu yang menuntut ilmu. Subhanallah. Sumpah kita. Sumpah. Biar yang hidup ini yang ketuaan yang mungkin saksi hidup zaman bahari. Nang kayak apa sih dia berjuang? Ulun mendalam kisah ya pemilah dari kai-kai ulun dan tetuha-tetuha kampung. Kami cuai dahulu yang menuntut ilmu untuk hendak belajar mengaji, membawa lampu dan buku, mendatangi guru mengaji. Ya kalau ya nang bahari nih, nang ada lampu, ada internet, ada aspal, ada sepeda motor, cari guru lah. Sampai di situ belajar mengaji alif ba ta sa. Ngajinya zaman dahulu timbul kumpulan gerombolan kada awal lagi mengaji, tahambur ustaznya, tahambur muridnya, tahambur kemana-mana, penuh dengan rasa takut, hutan belantara. Nah kayak apa? Tapi kegiatan mereka, semangat mereka menuntut ilmu luar biasa. Kita sekarang mau sumpah kita boleh menuntut ilmu, sepeda motor ada, tinggal gas mau sampai masih gitu. Hujan kayu ada, apalagi ya garing lift streaming ada untuk tidak kuota pesta. Wah ini biar buat membalas daripada ada kuota. Orang wah ini biar ada membalas asal kuota misalnya. Download aja makanan itu banyak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sumpah kita orang bahari. Belum nih kan bahari-bahari badan ya. Kami kan bahari badan, tapi dahulu kita nabung mudik langka pada pesawat. Sama Ustaz Mahli, sama Ustaz yang belajar di Jawa. Pulang ke Jawa naik kapal. Pulang mudik. Masa nanti wah ini naik pesawat berantakan, nggak ada hampir lagi naik kapal. Nyatanya, di Bukit masih kolernya masih nyantri. Pondok pesantren di sini banyak sudah. Dahulu kan enggak ada pondok kita nabung mudik, mana ada pesantren. Pulang ke Jawa naik kapal. Itu merasa pengorbanan badan sudah kayak yang hidup dengan orang-orang tua bahari. Bagaimana membawa dan ilmunya barokah karena mereka belajar dengan penuh adab kepada para guru-guru mereka. Maka jadilah penuntut ilmu, jangan sampai kita putus dari ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, wa man mata wa huwa fi ghaibil ilmi bahwa syahid. Barang siapa yang menuntut ilmu dan mati dalam keadaan menuntut ilmu, dia dihitung orang yang mati syahid karena dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar sidin menuntut ilmu 20 tahun kada dapat. 20 tahun di pesantren tapi merasa ada bisa masih. Merasa sidin bang padahal ilmunya banyak sudah. 20 tahunnya sidin akan menuntut ilmu, kada dapat apa-apa. Ini artinya apa? Kalau pian hadir majelis ta'lim atau menuntut ilmu, ulun pipengen anak lagi menuntut ilmu, hadir majelis itu kada paham, ya Allah dah pernah disampaikan sini. Jangan ampe. Hadir terus minta supaya Allah buka pemahaman kita. Ini Ibnu Hajar 20 tahun kada paham-paham menuntut ilmu. 20 tahun kada paham-paham. Dia sini guling aja dah ampe dah mau di pesantren. Ada hendak lagi aku menuntut ilmu. Guling sini di tengah jalan sini keuyuhan. Stop di bawah jembatan, di situ ada air yang di bawah air terjun gitu nah. Maka sini duduk istirahat dan guring di situ. Bangun guring melihat batu menetes. Di mana? Di atas batu. Batu tadi
gara-gara tetesan baju. Berpikir sih deh, baju ini lembut banget bendanya. Air itu lembut, batu ini keras luar biasa. Batu yang keras bisa berlomba gara-gara ditetesi air yang lembut. Apa sebabnya? Oh, dilihat dari perhatikannya, oh gara-gara istiqomah. Gara-gara istiqomah dititiki kalau tik 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 ada pernah ampe berlobang yang batu. Lalu sini berpikir batu aja ya sini nang keras itu berlobang. Kalau terus dititiki air, masa otak ini gara mau encer-encer di sini biasa menuntut ilmu. Bulik lagi ke pesantren. Bulik lagi ke pesantren, belajar lagi selama 20 tahun, 40 tahun jadi pondok hanya dapat gelar ilmu hajar. Nah, ilmu hajar kita kan apa-apanya, pasti 5 tahun, 10 tahun mondok. Mudah-mudahan kita dapat berkah para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Zaman dahulu ada seorang sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika mereka mengumpulkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk penyemangat kita. Kita sekarang ada hadis, oke? Tinggal buka kitab Sahihul Bukhari, tinggal buka kitab Sahihul Muslim, tinggal buka kutub sittah, untuk kitab-kitab hadis yang 6 itu. Imam Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. 6 kitab itu hadis yang luar biasa. Pernahkah kalian tahu bagaimana perjuangan para ulama itu mengumpulkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang berjalan bermil-mil, berhari-hari demi mengejar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada abang, oh ya tahulah di sana sekitar perjalanan 2 hari ada seseorang yang masih hidup, dia punya hadis yang bersambung lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulama datang bawa kertas, bawa pulpen, datang berhari-hari dikejar demi untuk mencatat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sana dia kabar orang banyak bahwa dia punya hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat yang bersambung. Ini ulun punya satu hadis, ulun diriwayatkan oleh guru ulun namanya ini, guru ulun diriwayatkan guru ulun oleh ini sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bersabda hadisnya adalah ini dicatat sedikit. Hanya demi satu hadis mereka berani berjalan berhari-hari, luar biasa. Kita sekarang buka Al-Quran sudah ada. Ingat kalian di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu dari Allah turun, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat pakai tinta kertas tidak ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di kulit-kulit kambing yang sudah kering, ada yang menulis di daun, bahkan ada yang menulis di tulang itu kan putih, tulang otak besar putih, ditulis di situ apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dihafalkan sama mereka, dihapus lagi, datang lagi ayat yang lain, ditulis lagi sama mereka, dihafalkan, kemudian dihapus lagi. Sekarang subhanallah, Al-Quran ada penanda buka di Android, biar Al-Quran ada penanda buka, kecuali pas yasinan. Jauh pandang kita, sumpah kita dengan perjuangan orang zaman dahulu. Oleh karena itu, hari ini sama-sama kita bangkitkan. Insya Allah kalau di kampung itu majelis ilmu hidup, Allah turunkan berkah di kampung itu. Pasti diberkahi. Kenapa? Karena kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu, tidak berbuat kecuali dengan ilmu, tidak kita melakukan sesuatu kecuali dengan pertimbangan ilmu. Laulal ilmu laqala nas ma syaa. Kalau bukan ilmu, manusia akan bicara sembarangan. Bicara sembarangan. Tapi ya itu kita harus sadar dan tahu bahwasanya carilah ilmu kepada orang yang ahlinya. Urut kembalikan ke situ. Karena kita ini hidup di zaman fitnahnya. Di zaman fitnah, di akhir zaman yang kayak ini serba salah. Pian boleh turun ke apa be, turun ke majelis. Banyak aja yang hendak masalah apa pian tinggal buka YouTube. Ya kalau duduk di rumah kehujanan kada, kepanasan kada, kelaparan kada, ada tahu adanya bahwa di masjid ada kipas, orang berbagi makanan kepada yang kelaparan. Sehingga belajar di YouTube, belajar di YouTube.
hukum ini bukan ilmu, bukan digonggal, bukan. Salah. Keupatihannya apa namanya ulama-ulama yang Wahabi itu tahdilan itu haram dan bid'ah. Oh, tak sah berata di kampung ini hari gara-gara belajar lawasa untuk banyak. Hati-hati biar tuh mereka masuk di channel-channel TV ada tuh ya inisialnya tuh kayak Roja TV lah itu, Insan TV lah apa segala macam itu. Maka kita yang berada di akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang telah dibawa oleh tuan guru sesepuh kita khususnya di Kalimantan Selatan ini, marilah kita rapatkan lagi barisan di akhir zaman seperti ini. Kita pilih ustaz yang benar-benar paham tentang agama, dan kami pun sebagai ustaz tidak akan berbicara selebih yang kami ketahui. Ada wahid kepada yang lain kecuali yang kami ketahui itu aja. Wahidi kan orang misi guru konsep pun berbicara tentang corona seberontak aja di dokter. Ya kalau duduk di pangkalan ojek tahu lah kan corona pun kayak jur saya pun ada corona pun kayak orang meneliti lah sampai botak. Buat dokter itu sekolah dokter itu larang terjual perumahan, terjual sapi. Ini sekolah dokter. Ini orang dari WhatsApp aja jadi dokter sudah. Corona itu kayak nah, itu ilmu kesehatan, ilmu agama kan ada dua kuliah jurusan pertambangan, 4 organisasi di kampus. Ini banyak nih kan, pada ulun sana malah di Batu Licin banyak. Tahu di sini, Allah berada 4 jurusan pertambangan, 4 organisasi keagamaan. Gak tahu organisasi apa diumpaminya. Boleh ke kampung, nang dipakai malah nang hasil dari organisasi itu. Jurusan pertambangan jangan dipakainya lagi. Akibatnya umpat tua kayak ulama. Boleh juga habis padahal tak kuliah. Kok kalah santri yang 10 tahun 20 tahun mondok kalah penampilannya dia. Ulang gagal. Padahal ada. Lah luar biasa jubuan segala macam. Ya kalau datang rumah datang kampung juga berfatwa sebagaimana fatwa para ulama. Begitulah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan banyaknya di akhir zaman orang yang berbicara tentang agama padahal dia bukan ahlinya, maka dia berfatwa dengan fatwa yang sesat, maka menyesatkan manusia dan sesatlah seluruh manusia. Maka kita perlu berhati-hati, khususnya di akhir zaman seperti ini. Kita alhamdulillah di Kalimantan Selatan ini masih banyak orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang alim, orang-orang yang luar biasa ilmunya. Maka mari kita sama-sama lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dinu ghariban wa sayaqulul ghuraba kama bada fatubadil ghuraba. Kata Rasulullah, agama itu awalnya asing. Agama itu awalnya asing. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mengamalkan agama, belajar agama itu sedikit dibandingkan penduduk yang ada di zaman itu. Sedikit aja dari orang Makkah yang mendapat belajar dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sayaqulul ghuraba kama bada. Nanti di akhir zaman akan kembali asing. Subhanallah, bujur asing ya. Kemudian pakai gamis ini masuk ke mall, bicara orang yang beratakan rombongan wali songo lewat ya. Luar biasa, bahari zaman dahulu seberataan mungkin ke Arab itu berataan begamis orang akan kembali asing ya Rasulullah, jasa bujur asing. Padahal camang itu Islam ya berataan. Di hati katanya Islam berataan. Kenapa aneh melihat orang berpakaian Islam? Kan kayak itu. Fatubadil ghuraba, beruntung ya Rasulullah orang yang asing di zaman itu. Lalu kita semangat jadi orang asing pula. Asing. Maka oleh karena itu di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun syahid." Siapa
yang menghidupkan sunnahku ketika umat-umatku banyak yang meninggalkan dan mengabaikan sunnahku, maka dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sekarang nih, jarang sudah ada majelis-majelis saleh kita hidupkan pahalanya kayak orang mati syahid. Aduh sakit biar bom sana bom sini yang mati syahid. Hidupkan majelis ilmu itu sama lawan orang mati syahid pahalanya. Pakai ilmu itu sama orang yang kaya mati syahid pahalanya. Oleh karena itu terakhir ulun ingin mengatakan, menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari mimpi seorang ulama, bahwasanya ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hudur majelis taklim, majelis ilmu, hadir kita di majelis ilmu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Hudur kita, hadirnya kita di majelis ilmu lebih afdal daripada menengok 1000 orang sakit. Hadirnya kita di majelis ilmu lebih besar pahalanya daripada mengurus 1000 jenazah. Ayo biar siapa sanggup sembahyang 1000 rakaat? Ada kan? Bo, sanggup nggak biar sembahyang 1000 rakaat? Duduk di majelis taklim dapat pahala lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Apalagi kita cari pahala. Lebih afdal daripada menengok 1000 orang sakit. Menengok orang sakit besar pahalanya, termasuk hak muslim kepada muslim yang lain. Dia pulang ke rumah sakit, jingungi setiap kamar itu sampai 1000 ya. Anak dah hadis. Menengok orang sakit nak, tengok mudah-mudahan biar sembuh, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Tapi dah pulang sudah mudah-mudahan biar sembuh, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan sampai 1000. Duduk di majelis taklim pahalanya sama. Dan lebih afdal daripada mengurus 1000 jenazah. Mengurus 1000 jenazah, mengantar jenazah itu kan kuburan, satu langkah pahalanya sama dengan Gunung Uhud misalnya. Gunung Uhud juga gagal ya. Selangkah mengantar jenazah ke kuburan sama dengan Pak Gunung Uhud katanya pahalanya kali 1000 jenazahnya. Berapa ribu Gunung Uhud pahala yang akan kita dapatkan. Duduk di majelis taklim sama pahalanya, bahkan lebih afdal. Ada dari alasan kohir kita kecuali kohir untuk menuntut ilmu. Ini bicara secara umum, dimanapun, kapanpun ini berlaku. Dimanapun ada majelis taklim, dimanapun ada majelis ilmu, mari kita hadiri, pahalanya besar dan kita melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir pulang nih, pas sudah jamnya. Terakhir, ulun memberi support bagi para donatur. Biar jangan kendor wahai para donatur, karena kajian seperti ini tanpa donatur kan akan jalan. Ya kan Bu? Maka kita doakan para donatur mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang berkah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nih kesembuhan donatur. Karena di akhirat itu diantri satu persatu orang untuk masuk ke dalam surga. Maka dipanggillah para orang-orang yang mati syahid yang berdahulu masuk ke dalam surga. Ini orang berdahulu masuk ke dalam surga. Aku berdahulu, aku mati syahid, aku berdahulu, aku lama, aku berdahulu, aku ini berdahuluan. Maka dapatlah panggilan. Yang pertama masuk surga para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Para orang-orang yang mati syahid. Majulah orang-orang mati syahid di bajunya berdarah apa segala macam itu habis berperang di jalan Allah. Maju mereka. Habis maju ingin masuk ke dalam surga, ditanya sama mereka, "Hei, wahai orang yang mati syahid, kenapa kalian sampai bisa mati syahid?" "Oh, karena kami dipadahi oleh para ulama kami di zaman itu bahwa mati membela agama Allah itu mati dalam keadaan syahid dan akan masuk surga tanpa dihisab. Maka ketika ada pengumuman perang, maka kami pun ikut dan kami pun gugur menjadi syahid." Ujar mereka, "Apa Tuhan engkau kata subhan lawan para ulama yang memadahi engkau sehingga engkau menjadi mati syahid?" Ada subhanallah, dulu masuk surga pada ulama, cakap ulama memberitahu fadilah tentang syahid, kita mungkin di tempat perang. Ujar mati syahid muncul dua. Kalau engkau mau untuk Allah, biarlah para ulama mati syahid, ulama dulu masuk surga. Dipanggillah para ulama. Para ulama silakan masuk surga terlebih dahulu. Datang para ulama.
bangga dengan jubah gamis mereka, imamah mereka datang ingin masuk surga terlebih dahulu. Ditanya sama mereka, wahai para ulama, masya Allah, nah kayak apa kisahnya ini sampai jadi orang ulama bertaat, sampai jadi orang alim lagi? Apa kisahnya? Oh, kami di zaman itu kami menuntut ilmu, orang-orang asing berpoya-poya, kami hidup di pesantren. Orang-orang asing tahun baru kemana-mana, kami di penjara suci pesantren. Orang-orang kemana, perjalanan ke tahun mana, kami tetap di pesantren. Kalau pernah tempat berangkat orang-orang 10 tahun, 20 tahun kami di pesantren, makanya kami jadi ulama. Ujar mereka dalam 10 tahun, 20 tahun itu siapa yang membiayai dia? Maka dia tidak bergawe di pesantren itu. Oh, ada donatur, ada haji di kampung kamu ke Sugiwaran 7 tahun lalu di pesantren dikirim sini duit. Nah, ada di sana donatur, terkadang orang tuanya sendiri, abah mama ulun, jadi payah banting tulang demi membiayai ulun di pesantren. Ujar mereka, ada sumpah kamu buat kiat masuk surga berdulu daripada orang yang membiayai dia jadi ulama. Ujar para ulama, mundurlah para ulama. Siapa yang dulu masuk surga? Para donatur, orang tuanya sendiri, atau donatur yang membiayainya setiap bulan, setiap tahun untuk menuntut ilmu. Mereka lah menjadi sebab untuk menjadi masuk surga terlebih dahulu daripada para ulama, daripada orang-orang yang mati syahid. Maka ketika ditanya, masya Allah, biarlah orang-orang yang berhak untuk masuk surga terlebih dahulu, karena biar orang yang berani mendermakan hartanya demi kesejahteraan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga banyak orang yang tahu tentang agama, sehingga banyak orang yang tahu tentang ilmu, sehingga banyak orang yang sadar, sehingga menjadi orang yang baik berkat dia mendonaturi tentang sebuah majelis ilmu, maka dia berhak untuk masuk surga terlebih dahulu. Terkadang orang tuanya sendiri dia sudah banting tulang untuk menyekolahkan anak dia. Kalau ada diisi anak di pesantren, itu kekanak-kanak di pesantren banyak yang pengurangan biaya. Kekanak-kanak di tahfiz Quran banyak yang pengurangan biaya. Hampir 1-2 orang di kampung sekolahkan di pesantren. Insya Allah itu amal jariah yang sangat besar sampai dia menjadi seorang ulama, dan sampai akhirat mereka tidak akan melupakan jasa kita yang telah membantu mereka sampai mereka menjadi seorang yang alim dan ulama. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perpisahan kita setelah ini menjadi perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami duduk di sini tidak lain hanya mengharap ridho-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami duduk di sini banyak dosa, Ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, kami duduk di sini dengan berlumuran dosa, Ya Allah. Jangan Kau angkat kaki kami dari tempat ini kecuali Engkau telah mengampuni dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau berjanji kumu maghfirah lahum, bagi orang yang hadir majelis zikir disuruh bangun dan Allah telah mengampuni dosa mereka. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang rumah tangga yang berantakan karena dosa. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami ahli surga, Ya Allah. Jadikanlah orang tua kami ahli surga, Ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat, jadikan kuburnya menjadi kubur-kubur surga, Ya Allah. Limpahkanlah pahala majelis ini kepada orang tua kami yang telah mendahului kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, bimbinglah hati kami, Ya Allah. Bimbinglah hati kami agar selalu cinta kepadamu, Ya Allah. Agar selalu ibadah kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami mempunyai anak, jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jagalah anak kami, Engkau Zat yang maha menjaga, Ya Allah. Jangan Kau biarkan anak kami menjadi anak-anak yang nakal, Ya Allah. Jagalah anak kami dari pergaulan bebas. Jagalah anak kami dari kenakalan remaja. Jagalah anak kami dari perzinahan. Jagalah anak kami dari narkoba. Jagalah anak-anak kami, Ya Allah, dari engkau, dari sesuatu yang Kau murkai, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram.
wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, Engkau mengetahui keadaan negeri kami, negeri yang penuh kekacauan, yang telah banyak di sana fitnah ya Allah, telah banyak di sana huru-hara ya Allah, telah banyak di sana perpecahan ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang aman ya Allah. Jauhkan negeri ini dari perpecahan ya Allah. Jauhkan negeri ini dari adu domba ya Allah. Jauhkan negeri ini dari permusuhan ya Allah. Jauhkan negeri ini dari segala bala dan musibah ya Allah. Jagalah para ulama-ulama kami ya Allah. Jagalah para guru-guru kami ya Allah. Jagalah orang-orang soleh di antara kami ya Allah. Beri hidayah kepada pejabat-pejabat kami ya Allah. Beri hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Beri hidayah kepada mereka yang berkuasa ya Allah. Sehingga Engkau jadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang Engkau ridhoi, negeri yang Engkau ridhoi ya Allah, yang Kau beri keamanan dan kesejahteraan ya Allah. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kehidupan akhirat yang baik. Wa qina adzabal qabr wa qina adzabad dunya. Jauhkan kami dari azab dunia. Wa qina adzabal kubur. Jauhkan kami dari siksa kubur ya Allah. Wa qina adzaban nar. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Mudah-mudahan doa kita disijabah oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk ulun pribadi. Kalau ada yang baik silahkan pian ambil, namun ada yang tidak baik itu datangnya dari ulun dan silahkan pian tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seberatan salah khilaf. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakallahu khairan jazaa mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah